Kita sebagai orang tua memberikan support yang terbaik. Pegang, relax saja, tarik nafas yang panjang. Oke guys, jadi akhirnya kita beres syuting, yang tadi beres-beres dulu, pada pulang dulu semuanya, dan Leo sekarang udah di rumah sakit karena ada jam janji sama dokter, dan dokternya juga ada pasien lain pastinya, jadi harus on time lah gitu, dan kita bentar lagi menyusul ke sana, tapi kita pengen sharing dulu kenapa sebenarnya kita bikin vlog ini. Nah, vlog ini tuh sebenarnya kita bikin buat persiapan perjalanan Leo menuju ke Eropa. Iya. Bukan buat gaya-gayaan sebenarnya, road to Europe tadi babynya bilang kan. Iya. Tapi kita sudah punya cita-cita lah ya, anak-anak Leo dan Diego, karena mereka punya cita-cita ini menjadi pemain bola profesional. Aku sama Darius sudah lama ingin memberikan kesempatan sama anak-anak untuk bisa merasakan atmosfer sepak bola di Eropa. Nah, kebetulan tahun ini kita dapat akademinya, mereka bisa dapat kesempatan untuk bukan latihan dan sekolah di Perancis. Yes. Gitu. Jadi lumayan panjang nyari tempat latihannya. Dari 2 tahun lalu kita udah mulai cari-cari, terus sempat kepikiran juga mungkin Dona sama anak-anak pindah ke Europe, tinggal di sana. Harusnya tahun lalu dia juga berangkat ke Belanda. Harusnya, nyaris ya. Nyaris. Jadi kita udah daftar sekolah, tapi karena pandemi, karena COVID, akhirnya harus ditunda karena nggak bisa pergi. Cuma akhirnya ternyata jalannya akhirnya kita dapat satu akademi yang menurut kita paling mungkin bukan yang terbaik, tapi paling cocok dengan kondisi Leo yang masih underage. Jadi pilihannya adalah pergi bareng sama orang tuanya atau tinggal di asrama. Iya. Dan dengan kondisi pandemi yang serba nggak pasti, pindah ke sana juga bukan opsi yang mudah. Sebenarnya nggak ada yang mudah sih opsinya. Tapi dengan dormitory ini, dengan lokasi kota akademi sepak bola ini, dengan semua fasilitas yang kita ditawarin, itu kayaknya ini yang terbaik. Paling pas. Yang paling pas gitu, dan kita nggak pernah tahu di masa depan akan jadi seperti apa. Tantangan seorang pemain bola itu gede banget, dan anak-anak di usia yang masih bisa pindah minat dengan sangat cepat, tiba-tiba nggak mau latihan, tiba-tiba dia bosen sama bola. Jadi gue sama Dona selalu nanamin ke mereka bahwa oke, kalau kalian memang punya cita-cita jadi pemain bola, kejar cita-cita itu, harus punya komitmen untuk latihan, dan latihannya pasti keras, nggak mudah, persaingannya juga pasti berat, karena hampir semua mungkin mayoritas anak-anak cowok, bahkan sekarang cewek pun juga punya cita-cita jadi pemain bola profesional, dan itu curve-nya adalah piramida, jadi di bawah itu banyak banget, tapi semakin tinggi, semakin profesional akan semakin berat tantangannya. Dan mereka harus punya opsi kedua, ketiga untuk masa depan mereka. Jadi selain sepak bola, selain pemain sepak bola. Nah, di akademi ini ternyata juga punya prinsip yang sama. Jadi bukan cuma mempersiapkan anak-anak jadi pemain bola, tapi juga mempersiapkan mereka untuk punya profesi yang lain. Kalau ternyata entah minatnya berubah, entah ternyata amit-amit cedera, atau jalan hidupnya ternyata lain gitu ya. Mereka nggak jadi pemain, mungkin bisa jadi pelatih, atau juga mereka bisa ngambil subjek yang lain di sana nanti. Dan prosesnya juga nggak mudah untuk masuk karena harus interview, harus ada tesnya, ada seleksi, dan itu udah dilewatin. Anak-anak sampai nervous, Diego sampai jempol kakinya sampai lecet-lecet karena dia gosok-gosok ke lantai terus. Hampir 1 jam interview sama head coachnya. Dan salah satu yang harus dilengkapi adalah catatan medis, yang hari ini Leo harus ke rumah sakit untuk cek medis, dan ternyata ini memang setelah dikonfirmasi ke pihak rumah sakit, kebetulan Rumah Sakit Premier Bintaro juga menangani beberapa klub
yang bermain di Liga Indonesia. Iya. Jadi udah terbiasa dengan format seperti ini dan itu memang ternyata standar FIFA ya. Betul. Gitu. Jadi kita juga baru tahu. Iya, jadi pagi itu kemarin aku dapat formnya, kita sempat tanda tangan dari tanda tangan harus dikirim balik ke Prancis. Ternyata memang harus ada dokter yang menangani dan setelah kita konsultasi ternyata memang harus dokter spesialis olahraga. Iya. Ya udah, jadi kemarin aku konsultasi juga langsung ke Rumah Sakit Premier Bintaro dan akhirnya hari inilah Dio harus melakukan medical check up itu. Yes, dan kita excited banget, tapi juga kita masih waspada, ya kita masih ngeraba juga ke depan akan seperti apa karena masih ada pandemi. Iya. Dan katanya ini mau masuk gelombang ketiga ya, Udah gelombang keberapa kan, entahlah. Tapi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Iya. sampai keberangkatan nanti dan kita akan bikin beberapa seriesnya untuk perjalanan Rio. Minta doanya juga ya, mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Amin. Dan buat aku sama Darius ini adalah salah satu buat kita sebagai orang tua paling nggak bisa mewujudkan mimpi anak-anak, salah satunya adalah ini. Kita sebagai orang tua memberikan support yang terbaik. Ya. Dan ya challenge anaknya bisa nggak dengan support itu dia juga punya komitmen dan kerja keras dan nunjukin bahwa dia memang benar-benar mau untuk jadi pemain sepak bola atau apapun nanti cita-cita mereka. Gitu. Masih ada beberapa bulan ke depan untuk persiapan dan ya mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Oke. Tetap semangat, kita jalan sekarang? Kita jalan sekarang ke rumah sakit. Yuk. Oke. Let's go. Guys, subrek guys, subrek guys. Guys, jangan lupa subrek guys, subrek. Jangan lupa guys, subrek guys, subrek. Selamat siang, saya Denny dari Rumah Sakit Bintaro, yaitu PSI untuk Sport Clinic. Hari ini kita kedatangan calon pemain hebat, namanya Lionel. Rencananya Leo ini mau ke Prancis. Nah, hari ini Leo akan melakukan medical check up dengan standar PCMA-nya untuk masuk ke SSB yang di Prancis. Untuk tesnya nanti ada pemeriksaan darah pastinya, kemudian ada EKG, ada tes fisik itu dengan dokter ortopedi kita, juga ada tes bleed dengan dokter kedokteran olahraga di Sport Clinic. Awalnya sih takut dia lagi. Yang kamu bikin penasaran? Kenapa? Yang bikin penasaran? Gak ada yang bikin penasaran. Suntiknya tadi takut suntik. Kenapa? Takut disuntik ya tadi. Iya. Ya, Siang, dokter. Siang, Lionel. Olahraganya saat ini apa nih, Lionel? Sepak bola. Latihannya berapa kali seminggu? Biasanya sih kalau banyak bisa 2 kali. 2 kali seminggu? 2 sampai 3 kali, tapi ada latihan fisik dan privat juga gitu. Baik dokter, terima Mari, kasih. sama-sama. Jadi Kita kemana Bu? halo guys. Ke laboratorium. Om Denny udah mulai. Kita akan mengeluarkan darah. Teman-teman, relax saja. Tarik nafas yang panjang. Dibuka tangannya. Dari tendang, kayaknya harus di. Iya kerja di sini. Ya, sudah. Tapi tetap aja. Oh, udah sesuai. Iya.
Gimana rasanya, Boy? Makasih banyak. Kita ke dokter ortopedi dulu guys. Ya Mas Dani. Kita mau meriksa struktur tulang. Tulang bukan sih? Asal banget. Struktur tulang dan lain-lain. Oke, masuk ya. Mantap. Siang dok. Ya. Sabtu. Ntar nyusul mama papanya. Siap, siap. Karena dia pemain bola, kita berkewajiban struktur mulai dari pinggang ke bawah itu kita evaluasi apakah ada masalah di tulangnya, di sendinya, atau di otot dan urat. Otot itu kan kalau dari bentuknya ada kelainan nggak dengan bentuk, apakah sendinya, bentuk tulangnya, atau panjang pendeknya gitu. Tapi kalau kita lihat sama-sama tadi barusan nggak ada kelainan dari bentuk. Yang kedua fungsinya itu pergerakan dari sendi-sendinya. Apakah ada gangguan pada sendi panggulnya, sendi lututnya maupun pergelangan kakinya. Jadi semua saya evaluasi semua baik. Nah, ingat-ingat saya dokter sama. Makasih dok. Ini Mas Denny. Oh Mas Denny. Lihat gol-golnya keren ya. Keren ya golnya ya. Yang kita lakukan di sini ada beberapa tes. Jadi saya mau lihat mobilisasi dari ankle-nya, bagaimana fungsi ankle kamu. Yang kedua saya mau lihat lututnya, kestabilan dari lututnya, gitu ya. Yang ketiga saya mau lihat kemampuan core kamu. Jadi batang tubuh kamu kuat atau enggak dan sebagainya. Keseimbangannya kiri kanan gimana? Balance ya nih. Ayo lagi. Lainnya lebih soft ya. Lainnya lebih. Nice. Oke. Okay, 130. Okay, nice. Good. Next ya. Sibuk kemana aja, Bu? Saya habis baru selesai syuting Pak. Akhirnya masih sempat keburu lihat anaknya juga ya. Lagi tes anak saya, mudah-mudahan semuanya bagus. Jadi nggak ada masalah yang harus diperbaiki sebelum dia harus berangkat bulan Agustus atau September. Asla. Masih oke? Lanjut ya. Oke, lihat gerakannya. Kita tes nih. Mungkin nggak banyak yang tahu di rumah sakit ada mini gym. Ini gym buat tes. Mungkin Bapak harusnya dites juga. Saya nggak perlu tuh. Jadi direktur teknik masih dites. Iya Mas Dani ya? Bukan direktur teknik, bukan. Bukan ya? Bukan. Abah. Saya pembantu umum. Udah, atas ya? Udah? Udah, mantap. Tinggal pergi nih. Aduh. Ibunya gimana? Ibunya ikut temenin dulu ya. Tapi tadi aman ya dok? Apa? Aman ya? Aman dari segi kita. Taufan aman ya? Dari kita aman sih dok, cuma balance sebelah kirinya masih ketinggalan jauh sama yang kanan ini. Ya tadi dia emang dominan kaki Kanan, kanan. iya. Itu
gitu. Jadi PR berikutnya adalah penguatan di sebelah kirinya nih. Mungkin kamu Dia harus pada- latih balet dan sebagainya. Dia kan lagi usia pertumbuhan, jadi biarin aja dengan itu alami aja. Alami dulu ya. Kalau kan ntar kalau kita ngejar dengan beban dengan segala malah pertumbuhannya Pertumbuhannya terganggu. Iya. Cuman kasih olahraga yang seimbang kayak berenang. Iya. Jangan yang one side gitu ya. Kalau misalnya basket kan dia yang satu sisi, tapi satu sisi. Iya. Tapi kalau berenang, lari itu Iya. kita dapat semua balance. Iya. Cross training. Cross Ya, training. cross training. ya. Oke. Oke ya. Berarti udah selesai. Selesai formnya bisa di- Oke. Oke. Terima Semoga kasih. sukses sama-sama. Amin. Thank you, Dok. Mari. Terima kasih, Dok. Sama-sama, thank you. Kalau gitu. Baik, ayo sukses ya kamu ya. Oke, hari ini udah selesai tes medisnya Leo. Hasilnya cukup bagus. So far sih oke. So far oke, tinggal ada balancing aja ya Boy ya, untuk yang sisi kiri ya. Dia memang harus latihan koordinasi lagi di usia dia, normal-normal aja. Dan memang kalau, nah ini juga buat ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah yang punya anak remaja, kalau anaknya tinggi, kurus gitu kayak Leo gini kan, hitungannya kurus kan. Jadi itu nggak apa-apa, biarin aja dulu dia nungguin tinggi ke atas. Nanti kalau udah 15, 16, 17 tahun baru mulai pembentukan otot baru digedein lagi sesuai usianya, dan nggak boleh overtrain supaya pertumbuhannya juga bisa maksimal. Kalau latihannya terlalu keras, kelihatannya dia di usianya jago, tapi habis itu nanti kalau udah usianya bertambah justru malah ya udah habis gitu, nggak bisa berkembang lagi. Oke, Ternyata dia tingginya 169 sama mamanya. Astaga, ya boy. Ya udah, pokoknya yang penting dia sehat dan bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin Ya. untuk berangkat nanti ya. Semangat ya boy. Baik. Oke. Doain ya guys, doakan. Dan semoga Mudah-mudahan semua lancar. yang punya cita-cita jadi atlet, jadi pemain bola juga bisa mengejar cita-citanya. Ya. Amin. Thank you. Bye. Bye. Subrek.